Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kitab Al-Jurmiyah bab pertama Al-Kalam. Ketika kita belajar bahasa asing atau bahasa asing apapun itu, maka di bab pertama, pelajaran pertama kita akan dikenalkan dengan parts of speech. Yaitu bahasa Inggris misalnya, yaitu pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah kita memahami istilah yang akan digunakan di pelajaran tersebut. Begitu pula dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab klasik biasanya bab pertama dalam pelajaran bahasa Arab itu ada Al-Kalam. Ya, Al-Kalam itu sama seperti parts of speech, ya, tentang mengenal tentang pembagian kata dalam bahasa tersebut. Dalam bahasa Arab kita akan ketahui ada beberapa jenis kata dalam bahasa Arab dan juga apa yang dimaksud dengan al-kalam. Dalam kitab Al-Jurmiyah di bab pertama, musannif atau pengarang kitab tersebut menjelaskan al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang artinya al-kalam al-lafdzu. Al-lafdzu itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut al-lafal atau lafal. Kemudian para ulama menafsirkan lafal ini yaitu al-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah al-saut, ya, suara. Berarti kalam itu memang harus diucapkan. Kalau tertulis kitab, buku itu bukan al-kalam. Kemudian al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu mencakup sebagian huruf hijaiyah. Berarti kita bisa pahami juga ketika ada suara yang tidak terdapat dalam huruf hijaiyah, maka dia bukan kalam. Seperti bunyi huruf G atau G dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf P atau P sama. Ini juga tidak termasuk kalam karena ia bukan bagian dari bunyi huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, al-murakkab, yaitu ma tarakkaba ala kalimatain fa aktsar, yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kata. Dan juga syarat yang perlu kita ketahui ketika ada suatu kata yang berdiri sendiri tunggal, maka ia tidak bisa disebut kalam walaupun bahasa Arab, walaupun huruf hijaiyah, ya, walaupun diucapkan. Kenapa? Karena ia hanya terdiri dari satu kata. Contohnya misalnya ada kata masjidun. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai kalam karena hanya terdiri dari satu kata. Berikutnya adalah al-mufidu, yaitu pengertiannya ma afada faidatan yahsunu as-sukut 'alaiha minal mutakallim was-sami', yaitu kalau kita terjemahkan secara bebas, itu ketika si pembicara dan pendengar sama-sama diam, itu dianggap baik. Maksudnya ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, maka kita sebagai pendengar misalnya, atau kalian sebagai pendengar akan diam, berarti paham apa yang dimaksud, ya. Misalnya ada kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah, atau hadza kitab, ini buku, maka si pendengar pun akan paham. Berbeda dengan misalnya inja'a Muhammad, apabila Muhammad datang kemudian si mutakalim atau si pembicara dia, maka pasti si sami' atau pendengar akan bertanya-tanya maksudnya apa. Nah, ini berarti bukan termasuk kalam. Walaupun bahasa Arab, walaupun diucapkan, walaupun huruf hijaiyah, dan walaupun terdiri dari dua kata atau lebih. Mengapa? Karena ia tidak mufid, ia tidak memberikan faidah apa-apa. Seperti itu. Nah, yang terakhir bil wad'. Di sini ada dua penafsiran para ulama ahli nuhat. Yang pertama, bil wad'i ini adalah dengan bahasa Arab, ya. Berarti kalau kita berpidato dengan bahasa apapun, ia tidak termasuk kalam. Kemudian yang kedua, ini harus diucapkan secara sadar. Tidak boleh orang yang mengigau atau orang yang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan misalnya berbicara bahasa Arab, maka dia bukan termasuk kalam menurut para nuhat. Seperti itu, ya. Jadi itu pengertian kalam dalam bahasa Arab. Kemudian aksamuhu salasatun. Jadi kalam ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ismun, kata benda. Dalam bahasa Inggrisnya disebut noun.
para ulama menafsirkan ismun itu madalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin wad'an, yaitu kata yang menunjukkan makna pada kata tersebut dan tidak terikat waktu. Nah, jadi kata benda itu tidak diiringi waktu, ya, berbeda dengan kata kerja nanti yang akan kita bahas. Nah, ini perlu kita ketahui ya definisi dari ism dalam bahasa Arab. Kemudian yang terpenting juga selain definisi yaitu ciri, ya. Kita lanjutkan dulu baitnya atau kitab tersebut, yaitu aksamu salah satu pembagian kalam dalam bahasa Arab cuma 3, yaitu ismun kata benda, wa fi'lun kata kerja, dan harfun huruf. Ya, nah kita bahas yang isim dulu. Ism dalam bahasa Arab tadi sudah disebutkan definisinya. Sekarang yang perlu kita ketahui dan sangat penting adalah ciri-cirinya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, isim ini bisa diketahui, kata benda bisa diketahui dalam bahasa Arab bil khafdi. Nah, untuk sementara saya tafsirkan khafdi itu kasrah, ya, walaupun bukan kasrah sebenarnya. Jadi kasrah itu salah satu ciri dari khafd, ya. Kasrah. Misalnya kita temukan dalam hadis atau dalam Al-Qur'an ada kata yang berharakat kasrah atau kasrotain, maka bisa dipastikan dia isim. Ya. Seperti bismi, nah, ismi. Nah, berarti itu isim atau kata benda. Kemudian yang kedua, bi tanwini, yaitu dengan tanwin. Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu talhaqul akhir lafdhan la khattan, yaitu nun yang terdapat pada akhir kata, lafdhan la khattan, yang ada ketika diucapkan dan tidak ada ketika tertulis. Nah, nun ini tidak terlihat ketika kita mencarinya dalam teks bahasa Arab, ya, nun ini, tapi ketika diucapkan ada. Contohnya seperti Muhammadun, ada bunyi en di sana, itu adalah tanwin, ya. Yang disebut nunun sakinatun talhaqul akhiral ismi lafdhan la khattan. Seperti itu, ya. Contohnya berarti ketika kita jumpai dalam bahasa Arab, baik itu Al-Qur'an atau Al-Hadits, kita temukan tanwin di sana, maka itu berarti isim. Ya, contohnya sangat banyak di Al-Qur'an, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu alif lam, ya. Jadi ciri berikutnya dari isim ini ada alif lam atau al. Jadi ketika kita jumpai alif lam dalam Al-Qur'an atau hadis atau teks-teks bahasa Arab, maka bisa kita pastikan kata tersebut adalah isim. Tapi perlu kita ketahui, antara tanwin dan isim ini tidak akan pernah bertemu. Jadi ketika ada tanwin, maka alif lam pun akan hilang. Ya, jadi kita tidak boleh menyatukan antara alif lam dan tanwin, karena masing-masing itu ciri. Ya, masing-masing ciri yang punya makna berbeda. Contohnya ketika ada kata Madinatun, ya, artinya sebuah kota. Itu cirinya dia isim dengan ciri tanwin. Kemudian kita masukkan alif lam menjadi al-Madinatu. Nah, di sana tanwinnya harus hilang karena sudah ada alif lam dan maknanya pun berbeda. Biasanya ketika kita sebutkan al-Madinah, maka akan merefer ke kota suci Nabawi, ya, bukan Madinah, maaf. Jadi kalau Madinah secara umum itu artinya kota, tapi ketika kita berikan alif lam al-Madinah, maka mengacu pada kota suci kedua umat Islam, ya, Madinah Munawwarah. Yang terakhir itu bi hurufil khafdi, yaitu dengan huruf-huruf khafd, ya, huruf-huruf jar, huruf-huruf kata depan. Ya, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mazhab dari Al-Imam Ibnu Ajrum adalah kufi, makanya diistilahkan dengan bil khafdi. Ya, khafdi itu huruf-huruf yang membuat akhir isim menjadi kasroh. Sementara kita artikan khafd ini kasroh, ya. Huruf pertama dari huruf khafd ini adalah min, ya, yaitu dari. Misalnya ada kalimat ji'tu min qaryatin, saya datang dari desa. Min qaryatin, nah, asalnya qaryatun.
ketika dia didahului oleh ism atau oleh huruf hafd maka menjadi qaryatin. Ya, qaryatun jadi min qaryatin. Kedua, ila, yaitu ke atau kepada. Zahabtu ila madinatin. Saya pergi ke sebuah kota. Asalnya madinatun, karena ada ila maka menjadi ila madinatin. Yang berikutnya huruf hafd ini adalah wa'an. An itu artinya bisa tentang, bisa dari. Contoh dalam hadis banyak ya. An Abi Hurairah, Abi Hurairah. An misalnya an Ali. Nah, di sana an Aliin. Asalnya kan Aliun menjadi an Ali. Kemudian berikutnya ala. Ala itu artinya di atas atau di, ya bisa juga. Contohnya jalastu ala kursi. Jalastu ala kursiyyin. Saya duduk di atas kursi. Asalnya kursiyun, karena ada kata ala menjadi ala kursiyyin. Kemudian yang berikutnya yaitu rubba. Rubba ini artinya sedikit sekali dalam hadis yang masyhur ya, sering kita dengar ketika Ramadan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atsh. Banyak sekali ya, maaf bukan artinya bisa dua ya, rubah ini bisa sedikit sekali, bisa banyak sekali ya, tergantung konteksnya. Dalam hadis ini rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atsh. Banyak sekali orang-orang berpuasa yang ia hanya dapatkan al-'atsh, al-ju' wal 'atsh, itu rasa lapar dan rasa haus saja. Jadi yang jadi contoh rubba shaimin. Setelah kata rubba shaim ya, orang yang berpuasa, menjadi shaim, masalah shaimun. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ba ya. Contohnya dalam bismillah, bismi, asal ismun, karena ada huruf ba menjadi bismi ya, atau bismin, seperti itu. Bi ini bermakna dengan. Contoh lainnya katabtu ar-risalah atau katabtu risalatan bil qalam. Saya tulis surat itu, atau saya tulis sebuah surat dengan kalam, dengan pulpen. Yang berikutnya yaitu kaf, ka, yang artinya seperti anta kal qamar misalnya. Engkau seperti bulan. Nah, di sana asalnya qamaru, al-qamaru, karena ada kaf maka kal qamari. Kemudian yang terakhir adalah huruf lam yang artinya milik atau punya. Contohnya alhamdulillah ya, alhamdulillah ada huruf lam, dia mendahului lafal jalalah, lafal Allah, maka asal Allah menjadi lillahi. Nah, demikian pembagian kalam dan juga ciri dari isim. Misalnya pada pertemuan video berikutnya saya akan jelaskan tentang fi'il dan huruf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.